Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 9. Semoga kita semua mendapatkan nikmat dari Allah, yaitu berupa kesehatan dan umur panjang, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama yaitu kita gunakan untuk selalu menuntut ilmu. Baik anak-anakku sekalian, pada saat ini Pak Guru ingin menyampaikan materi dan melanjutkan materi yang kemarin yaitu baru membaca dan kajian tajwidnya, yaitu tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Untuk pertemuan kali ini anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan yaitu tentang arti, terjemah dan juga isi kandungan ayat dari surat Al-Hujurat ayat 13 serta hadis terkait. Namun sebelumnya anak-anak sekalian, kita mulai dengan bacaan doa bersama-sama, minta mohon pada Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kefahaman, kemudahan dalam belajar, sehingga kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Baik, mari kita awali dengan baca sama membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, kita tetap membahas yaitu tentang menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Adapun pada pertemuan kali ini, pada konsepnya kemarin sudah Pak Guru sampaikan, ya, baru sampai ke kajian tajwid, dan kita akan meneruskan yaitu tentang isi kandungan ayat, ya, pengertian isi kandungan hadis, pengertian toleransi dan menghargai perbedaan. Nanti kita akan bahas juga hikmah toleransi dan menghargai perbedaan, dan juga sekaligus implementasi toleransi dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Pada hal ini kompetensi dasar kita yaitu tentang toleransi dan menghargai perbedaan dan hadis terkait. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami, membaca surat Al-Hujurat ayat 13, dan alhamdulillah anak-anak sekalian sudah banyak yang menyetorkan tugas ke HP Pak Guru, dan mohon maaf kalau Pak Guru tidak semua mungkin ada balasan, namun insya Allah sudah sampai ke Pak Guru dan sudah ada penilaian, dan mohon maaf memang untuk nilai tidak Pak Guru tampilkan sementara karena ada teman-teman kamu yang belum mengumpulkan. Baik, bagi yang belum mengumpulkan, belum mengirim lewat voice, harap segera mengirim karena itu akan masuk ke nilai keterampilan. Adapun tujuan berikutnya yaitu menunjukkan perilaku dan meyakini Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tentang toleransi dan menghargai perbedaan, dan yang paling utama adalah dapat menunjukkan sikap menghargai toleransi dan perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuannya anak-anakku sekalian, setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan anak-anakku sekalian dapat menghargai dan punya rasa toleransi dalam perbedaan, terutama pada lingkungan, kepada teman, tetangga, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, sebelum kita ke arti, mari kita bersama kembali mengulang untuk mengingatkan tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Pak Guru baca sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa
wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ini yang kemarin sudah anak-anakku sekalian baca dan dikirim ke Pak Guru. Baik, kita untuk pertemuan hari ini adalah membahas tentang arti perkata dulu. Sebelum kita masuk ke terjemah, kita alangkah baiknya anak-anakku sekalian biar tahu sedikit tentang bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Yang pertama, ya ayuha, itu artinya wahai. Ya ayuha artinya wahai, an-nasu artinya an-nasu artinya manusia. Lah ini salah ini anak-anak sekalian, tolong yang di buku cetak yang anak-anakku sekalian miliki, di situ tertulis an-nasu artinya sungguh. Ini salah, yang betul an-nasu artinya manusia. Jadi ya ayuhan nas artinya wahai manusia. Inna artinya sungguh. Kalau di situ artinya sungguh-sungguh. Yang betul itu an-nasu artinya manusia, inna artinya sungguh. Khalaqnakum, kami telah menciptakan kamu. Kami yang dimaksud adalah Allah. Dan ini anak-anakku sekalian, perlu dipahami bahwa dalam Al-Quran kata ganti Allah itu menggunakan kami, menggunakan kami. Itu bukan berarti kami itu Allah berarti banyak, itu tidak anak-anakku sekalian. Itu memang dalam ilmu Al-Quran bahwa hampir kata ganti Allah itu dengan na atau dengan mutakalim mangal khair. Dimaksudkan untuk apa? Itu adalah dimaksudkan bahwa untuk mengagungkan Allah, bahwa Allah itu agung. Makanya Allah menggunakan kata ganti yaitu na. Na bukan berarti kami itu Allah ada lebih dari satu, itu bukan. Tapi nah itu menunjukkan, kami itu menunjukkan bahwa Allah itu agung. Baik, kita lanjutkan. Min artinya dari, dzakarin artinya seorang laki-laki, wa unsa artinya wa itu dan, unsa itu seorang perempuan. Jadi kalau bahasa Arabnya laki-laki dzakarin, kalau perempuan unsa. Wa ja'alnakum, dan kemudian wawunya itu diartikan kemudian bermakna summa. Kemudian kami jadikan kamu. Jadi wanya itu ada wawu yang bermakna dan, ada wawu yang artinya itu kemudian. Itu wawu itu ada, bahkan ada wawu yang mempunyai arti serta. Jadi wata wawu, atau kalau dalam tata bahasa Arab itu wawu ngataf itu berarti macam-macam. Ada yang artinya dan, ada yang berarti summa atau kemudian, ada yang berarti ma atau berarti bersama-sama. Di sini ini contoh wa ja'alnakum. Wanya bukan dan tapi artinya kemudian. Nakum, kemudian kami jadikan kamu. Allah laki-laki, Allah dengan kata ganti kami. Ini jangan salah paham, ini biasanya untuk orang-orang yang radikal, bahkan ini bisa mengartikan bahwa Allah berarti lebih dari satu. Nyatanya Allah itu kata gantinya dalam Al-Quran itu kami, bukan maksud itu ya anak-anak sekalian. Mohon dipahami bahwa kalau mentafsirkan Al-Quran tanpa dengan ilmu itu bisa salah. Kami dalam Al-Quran itu bukan menunjukkan Allah itu lebih dari satu. Kami dalam Al-Quran menunjukkan bahwa Allah itu agung. Oke? Baik, su'uban. Su'uban itu artinya berbangsa-bangsa. Kenapa? Ini nanti Pak Guru terangkan nanti. Su'uban artinya berbangsa-bangsa. Wa qabaila artinya dan bersuku-suku. Laki-laki wawu bimakna wa, yaitu bimakna dan. Qabail itu bersuku-suku. Makanya kalau dalam daerah Arab itu adanya qabilah. Dari qabilah ini, qabilah dari qabilah suku Quraisy.
dari kabilah Quraisy, kabilah macam-macam. Kabilah itu artinya suku. Litangarafu artinya agar kamu saling mengenal. Inna sesungguhnya, kalau ada inna itu artinya sesungguhnya. Apa bedanya? Inna di atas, inna ada alifnya, yang bawah inna tidak ada alifnya. Ini sebenarnya inna itu menunjukkan inna ana. Inna nahnu, ini inna nahnu, sesungguhnya kami. Kalau yang atas kenapa ada alifnya? Itu dengan maksud sebetulnya ada inna nahnu. Baik itu untuk berikutnya nanti kalau anak-anakku sekalian belajar dalam hal nahwu dan shorof. Kita lanjut. Akramakum, yang paling mulia di antara kamu. Nginda artinya di sisi. Allahi artinya Allah. Atqakum ialah orang yang paling bertakwa. Kalau arti yang saklek, nginda artinya di sisi, Allahi Allah, atqakum takwa, yang paling takwa. Atqakum, kamu yang paling takwa. Ini ada kum itu artinya kata ganti dari laki-laki banyak. Atqakum. Dan kata ganti laki-laki banyak itu tidak menunjukkan semata-mata ayat ini hanya ditujukan untuk laki-laki tok, itu bukan, anak-anak sekalian. Kalau dalam bahasa Arab, kalau untuk jumlah banyak baik laki-laki dan perempuan itu hanya disingkat dengan kata ganti laki-laki yang banyak. Contoh seperti kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Tidak assalamualaikum wa alaikunna salam warahmatullahi wabarakatuh, tidak seperti itu. Hanya diwakili cukup dengan kata ganti laki-laki banyak. Makanya walaupun di sini ditunjukkan pakai kata kum, bukan berarti ayat ini ditujukan kepada laki-laki saja, namun di situ mengandung maksud dengan perempuan. Innallaha, inna artinya sungguh, Allah artinya Allah, ngalimun artinya maha mengetahui, khabirun maha teliti. Mengetahui dan teliti itu berbeda. Kalau teliti sudah tahu, tapi banyak juga kan anak-anak sekalian yang pandai tapi kurang teliti. Sebetulnya pandai, tapi ketika mengerjakan suatu tugas atau ulangan ternyata banyak yang salah. Kenapa? Karena kurang teliti. Baik, dari kata mufradat tadi, arti perkata, makalah jadilah yaitu suatu terjemah. Terjemahnya ini artinya apa? Terjemahnya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kamu, min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang perempuan, wa ja'alnakum, dan kemudian kami jadikan kamu sunguban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, litangarafu, agar kamu saling mengenal. Ini maksudnya anak-anak sekalian bahwa Allah menciptakan manusia ini dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Pasti ada yang tanya, loh, dari jenis laki-laki dan perempuan, atau dari terus yang bukan laki-laki dan bukan perempuan itu bagaimana? Itu wallahu a'lam. Yang jelas kalau dalam bahasa syariat Islam itu manusia itu betulnya ada dari laki-laki dan perempuan, walaupun ada yang berpendapat ada yang bukan laki-laki dan bukan perempuan, atau dalam ilmu fikih itu disebut hunsa. Hunsa itu memang ada, anak sekalian, bahwa ada seorang yang istilahnya itu punya alat kelamin ganda.
Namun dalam konteks ini bahwa dalam ayat ini terangkan bahwa manusia diciptakan dari laki-laki sempurna dan perempuan sempurna. Apa sih maksudnya? Dari manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian, nah ini maksudnya anak-anak ini kita itu pasti punya ayah dan punya ibu, maksudnya itu punya ayah dan punya ibu, baru ada kita. Allah itu menciptakan manusia dari tanah, namun tidak serta-merta kita hanya pakai tanah terus diutel-utel terus jadi adan, itu enggak. Semua pakai lantaran, semua pakai wasilah, semua pakai perantara. Lah adanya kita itu perantaranya adalah kedua orang tua kita. Maka kita tidak boleh untuk durhaka kepada beliau. Lah apa tujuan Allah setelah diciptakan manusia ini, yaitu supaya dan dijadikan juga berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ada yang bangsa Indonesia, ada yang masuk bangsa Arab, ada bangsa Eropa, ada bangsa apalagi Asia gitu kan. Dan bersuku-suku di Indonesia aja itu udah banyak suku, ada suku Sunda, ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku macam-macam banyak. Itu gunanya untuk apa? Bukan untuk tawuran, bukan untuk menjelek-jelekan, tapi dalam Al-Quran diterangkan litangarafu, maksudnya adalah agar kamu saling mengenal. Diciptakan agar manusia ini saling mengenal satu sama lain. Jadi kalau kamu misalnya nanti punya teman dari Sumatera, dari Padang, yaitu dari suku Dayak dan sebagainya, itu adalah saudara kita. Dan kita bahkan jangan terus kita malah memusuhi atau kita tidak mau bersaudara. Kalau perlu kita bersaudara. Kita bersaudara, kalau perlu kita menjadi satu keluarga. Di dalam Al-Quran diperintahkan untuk saling mengenal. Semakin kenal kita semakin sayang. Maka ada istilah tak kenal maka tak sayang. Ketika tidak kenal maka kita akan kalau tidak kenal maka kita akan menuduh seorang itu akan salah dan sebagainya. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui dan maha teliti. Maksudnya apa anak-anak sekalian? Kita bebas. Ketika kita bergaul, kita tidak boleh memandang suatu agama. Kita tidak boleh memandang suatu bangsa. Kita tidak boleh memandang suatu suku. Tapi ada yang menjadi kunci, bahwa yang paling mulia di sisi Allah nantinya adalah orang yang paling bertakwa. Apa sih takwa? Takwa kira-kira apa anak-anak? Takwa itu sebagai kata kunci Pak Guru kasih tahu. Pak Guru juga dulu dikasih tahu oleh guru saya waktu di SMP juga. Saya masih ingat betul sampai sekarang bahwa mengartikan takwa, guru saya waktu SMP itu mengartikannya gini, takwa itu artinya maju mundur, hanya itu toh. Tapi saya sampai sekarang masih ingat, maju itu maksudnya menjalankan semua perintah-perintah Allah, dan mundur artinya menjauhi semua larangan-larangan Allah. Makanya kata kuncinya itu oleh guru saya dulu disingkat maju mundur. Dari singkatan maju mundur itu Pak Guru sampai sekarang masih ingat betul. Maju itu menjalankan semua perintah-perintah Allah, mundur artinya menjauhi semua larangan-larangan Allah. Ketika ada orang yang bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka dia adalah orang yang bertakwa. Lanjut. Sekarang yaitu tentang hadis Nabi. Rasulullah dalam hadis diterangkan, ngan Abi Hurairah rafa'ahu ilan nabiyyi, ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini anak-anakku sekalian, diingat di sini ada keluar-keluar seperti
kalau kamu mengatakan seperti cacing, ini bukan cacing anak-anak, ini tulisan radhiyallahu anhu, disingkat radhiyallahu anhu. Rafa'ahu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yang depan radhiyallahu anhu, yang belakang tulisan sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Rawahu Ibnu Majah. Dalam hadis ini diterangkan, diriwayatkan dari Abu Hurairah yang dimarfukan kepada Nabi, beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta benda kalian. Jadi dalam pergaulan ini anak-anakku sekalian, jangankan manusia, Allah pun tidak akan melihat orang itu kaya, orang itu wajahnya jelek, orang itu suku kulit putih, kulit hitam, kulit coklat dan sebagainya, tidak melihat ke situ. Harta juga tidak dilihat, rupa juga tidak dilihat. Tetapi walakin innama yanzuru ila amalikum wa qulubikum, tetapi Allah hanya melihat amal kita dan hati kita. Jadi yang menjadikan bahwa kita sebagai mulia di sisi Allah dan yang akan dinilai di sisi Allah nanti bukan wujud orangnya, bukan kaya miskinnya, tapi adalah amal-amal kita. Dalam surat Al-Zalzalah juga diterangkan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan amal walaupun sekecil biji sawi atau sekecil apapun, akan dilihat oleh Allah, dalam arti akan mendapat balasan yang baik dari Allah. Dan barang siapa yang beramal jelek walaupun sekecil apapun, akan mendapatkan siksa dari Allah. Baik, lanjut. Di hadis kedua dijelaskan juga ngan Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu. Nah ini anak-anak sekalian bukan min tapi man. Al mu'minu man aminnahun nasa wal muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara su'a walladzi nafsi biyadihi la yadkhulul jannata ngabda la ya'minu jarahu bawa'iqah. Artinya apa? Maksudnya yang dimaksud dengan orang mukmin adalah orang di mana seluruh orang merasa aman bersamanya. Ini namanya orang mukmin. Sedangkan yang dimaksud orang muslim adalah orang yang seluruh muslim yang lain selamat dari gangguan lisan, selamat dari gangguan tangan, dan selamat dari perbuatan tentunya. Dan yang dimaksud dengan hijrah adalah orang yang menjauhi hal-hal buruk demi zat yang menguasai jiwaku, bahwa tidak bisa masuk surga seorang hamba yang tetangganya tidak aman dari gangguan-gangguannya. Jadi anak-anakku sekalian, hadis ini juga memberikan pengertian kepada kita bahwa kita kepada siapapun, kepada teman, kepada tetangga harus berbuat baik. Yang dimaksud dengan orang yang muslim adalah orang yang tetangga dan orang sekitar kita itu merasa aman, merasa selamat dari gangguan lisan, tangan. Dan ini yang kadang Pak Guru prihatin adalah anak-anak sekalian, dari bicara-bicara anak-anak kadang juga kurang terkontrol, sehingga dari kata-katanya keluar kata-kata yang jelek yang sekiranya bisa menyakitkan orang lain. Kalau dilihat dari hadis ini berarti kita sendiri kadang itu belum termasuk golongan orang yang muslim, dalam arti muslim yang sejati. Baik, kita lanjutkan, yaitu tentang kandungan hadis yang ketiga. Tentang kandungan hadis tadi Pak Guru terangkan panjang lebar. Hadis yang ayat surat Al-Hujurat ayat 13,
Sudah tadi Allah menciptakan manusia berbeda warna kulit, suku bangsa, perbedaan lainnya bukan untuk saling merendahkan, namun untuk saling mengenal dan menolong. Perbedaan adalah sunatullah sekaligus ujian untuk menguji kadar ketakwaan manusia. Jadi memang anak-anakku sekalian, Allah sengaja menciptakan manusia itu tidak ada yang sama sekali, tidak ada yang sama persis, walaupun orang itu kembar. Ketika ada orang yang lahir kembar, tentu di antara kembar itu pasti ada perbedaan, walaupun cuman sedikit, pasti beda. Jadi anak-anakku sekalian, yang perlu kita ketahui dari toleransi ini menyadarkan kita bahwa makhluk Allah di dunia itu tidak ada yang sama. Dan itu menunjukkan bahwa kuasa Allah bisa menciptakan sekian makhluk, sekian manusia, tidak ada yang bentuknya sama persis. Lanjut, kandungan surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu tentang hadis dari Ibnu Hibban. Tadi Pak Guru sudah singgung, sekarang untuk mempertegas kesimpulannya. Kesimpulan dari kandungan hadis yang pertama, Allah tidak menyayangi hambanya yang tidak saling menyayangi sesama manusia atau ciptaan Allah lainnya. Yang dua, Islam mengajarkan kasih sayang atas sesama tanpa memandang ras, suku, bangsa ataupun agama. Yang ketiga, sikap toleransi melahirkan keadilan, kedamaian dan kerjasama yang saling menguntungkan. Ini anak-anakku sekalian yang sekarang marak terjadi, banyaknya tawuran, banyaknya kenakalan remaja, banyaknya macam-macam. Itu memang diawali dari kurangnya sikap toleransi di antara pelaku atau di antara orang, di antara masyarakat. Untuk saat ini memang kalau tidak ada toleransi itu kita tidak akan melahirkan suatu keadilan. Dan perlu diingat anak-anak sekalian, toleransi yang perlu diingat ini digarisbawahi bahwa toleransi itu dalam agama hanya boleh untuk dalam hal sosial. Toleransi dalam hal sosial, kita umat Islam dianjurkan toleransi kepada umat beragama lain itu dalam hal sosial, namun dalam hal peribadatan kita tidak boleh, karena Allah sudah berfirman lakum dinukum waliyadin. Ketika kita dalam hal sosial, dalam hal agama, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dalam arti tidak boleh ketika kita mencampur adukan ajaran agama yang satu dengan yang lain. Itu untuk tambahan perlu dicatat oleh anak-anakku sekalian. Baik, untuk pengertian toleransi, nah, mungkin anakku sekalian bingung apa sih toleransi, dari tadi kok toleransi makanan apa misalnya. Ini toleransi adalah di sini setiap orang harus saling memahami. Intinya toleransi adalah saling memahami, menghargai, menghormati. Itu kata kunci dari toleransi. Memahami, menghargai, menghormati. Itu kata kunci dari toleransi. Adapun menurut istilah, toleransi berasal dari kata bahasa Inggris toleran, yang artinya berlapang dada. Dalam bahasa Arab disebut tasamuh, yang artinya tenggang rasa. Nah, secara istilah toleransi dapat diartikan saling, ini maaf ini juga salah anak sekalian, bukan saking tapi saling menghormati, menghargai antar sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sekali lagi Pak Guru tegaskan, di sini toleransi dalam hal kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain dalam hal sosial, bukan dalam hal agama. Baik, lanjut. Hikmah toleransi. Seperti anak-anak sekalian lihat, hikmahnya diantara yang pertama adalah menumbuhkan sikap saling menghormati antar sesama. Yang kedua, menciptakan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, menjauhkan satu kelompok merasa sombong atau lebih
atau lebih hebat, ini bukan lebat, lebih hebat dari kelompok lain. Yang keempat, menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ini kebalik analogisnya, maaf karena tergesa-gesa. Persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, melahirkan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lanjut, adapun implementasi toleransi itu ada dua lingkungan. Yang pertama adalah di lingkungan sekolah, yang kedua di lingkungan masyarakat. Itu perlu toleransi. Toleransi di lingkungan sekolah itu bisa diimplementasikan dalam kegiatan diskusi. Kalau diskusi, gunakanlah kata-kata yang tidak menyakitkan orang lain. Dengan menghargai perbedaan pendapat, ketika ada perbedaan pendapat dalam diskusi itu biasa. Jangan sampai karena berbeda pendapat kita marah, bahkan sampai berkelahi. Jangan sampai. Dalam diskusi itu biasa, berbeda pandangan itu lebih bahkan itu lebih memperkaya pendapat dari kita. Dan tidak merasa pendapat pribadi paling benar. Yang perlu kita garis bawahi dalam diskusi adalah, nah sekalian, jangan sekali-kali kita menganggap bahwa pendapat kita itulah yang paling benar. Tapi yang paling benar adalah yang mana? Pendapat bersama-sama. Kalau perlu bisa digabungkan dari pendapat A, B, C, D dan sebagainya. Di lingkungan masyarakat juga praktek implementasikannya, diprakteknya dengan tidak berbuat gaduh ketika tetangga yang berbeda agama sedang beribadah. Ini anak-anak sekalian yang perlu kita pahami. Jangankan kadang kita itu ke agama lain, kadang ke agamanya sendiri saja kita sudah tidak toleran. Ini nih yang perlu digarisbawahi anak-anak sekalian. Contohnya apa? Ketika di bulan Ramadan itu orang yang beriman itu baru melaksanakan perintah puasa, banyak anak-anak juga atau orang juga yang tidak puasa dengan gagahnya, dikiranya itu tambah gagah, itu yang merokok, yang minum di jalan, di luar rumah dan sebagainya, bahkan tidak malu dilihat oleh orang lain. Padahal di saat orang-orang Islam berpuasa, padahal ketika ditanya agamanya apa, agama Islam. Ini berarti anak-anakku sekalian belum memahami tentang apa itu toleransi. Itu baru ke agama kita, apalagi sampai ke agama orang lain. Ketika orang lain, orang misalnya ada orang Kristen, orang Buddha, orang Konghucu baru melaksanakan ibadah, kita juga umat Islam wajib menghormati. Dilarang keras kita itu atau diharamkan kita itu untuk mengganggu. Allah sudah melarang. Di dalam Al-Quran dijelaskan lakum dinukum waliyadin. Untuk masalah agama, udah sana ya bagian sana, kita juga melaksanakan sesuai keyakinan kita masing-masing. Lanjut, ternyata sekian anak sekalian. Jadi kesimpulannya tadi, kita dalam kehidupan ini perlu memahami toleransi, dan toleransi ini bisa yang paling utama adalah untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Dan kita praktekkan dalam masyarakat, yaitu tadi diantaranya kalau bulan puasa, tolong kalau orang yang tahu toleransi pasti tidak akan makan, minum, merokok di luar di saat orang-orang Islam pada puasa. Adapun tugas adalah minggu depan kita untuk minggu depan melalui ya nanti akan menyusul akan Pak Guru kirim lewat WA grup di kelas. Demikian anak sekalian, kalau ada pertanyaan dan sebagainya boleh chat atau WA ke Pak Guru. Terima kasih, banyak kesalahan mohon maaf. Wa khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.